Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Cingun, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 044779216. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas praktikum pengerjaan dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Ini merupakan tugas yang ketiga, mari kita lihat langsung ke soal. Di mana pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat suatu aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih variabel yang diinginkan, jenis plot yang ingin dilihat juga. Itu ada scatter plot, line plot, bar plot, dan juga tabel data ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita juga diminta untuk pembuatan codingan pakai program R ya teman-teman. Sini kita langsung saja kita membuat project baru ya teman-teman. Ya. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi visualisasi data interaktif. Jadi pertama-tama visualisasi data interaktif itu sendiri adalah representasi visual dari data yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data tersebut ya teman-teman. Untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah tampilan dari data yang sudah diberikan. Jika kita buka dari dataset yang diberikan ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Yaitu ada data A sampai V ini yang merupakan seperti data dari perhitungan perkiraan cuaca ya teman-teman. Itu atau seperti yang dinamakan sebuah prediksi hujan, cuaca hujan. Contohnya di sini ada pilihan. Itu ya teman-teman, rain today sama rain tomorrow. Jadi seperti ada prediksi bahwa hari ini atau besok akan terhitung cuaca dari perhitungan atau data yang ada seperti contohnya itu ada temperatur, pendeteksi hujan, kelembapan, cahaya matahari. Di sini ada kelembapan ya dengan humidity sama ini teman-teman kandungan polusi gitu ya teman-teman. Kemudian dan juga ada pergerakan angin. Mari kita lihat kalau kita diminta untuk membuat dengan penggunaan Shiny ya teman-teman. Shiny ini sendiri itu merupakan sebuah paket dalam R yang mengizinkan penggunanya membangun web apps yang interaktif gitu teman-teman. Jadi kita bisa membuat suatu yang pelaksanaan yang seperti aplikasi sendiri yang interaktif. Nah, di mana Shiny itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu ada yang namanya user interface atau tampilan, kemudian ada server, jadi kayak logika pengerjaan analisis, dan juga Shiny app ini yang yang menjadikan sebuah aplikasi dari dia akan memanggil user dan server yang ada untuk menjadikan atau menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kemudian seperti ini ya teman-teman visualisasi penggunaan Shiny di mana ada yang namanya library, UI, server, dan Shiny app. Nah, sehingga pada kali ini saya sudah membuat data-data yang diperlukan ya teman-teman. Contohnya di sini kita sudah membuat project baru tadi teman-teman. Maka kita tinggal menginstal saja dan paket yang kita butuhkan. Seperti contohnya di sini adalah data Shiny. Untuk penggunaan aplikasi Shiny, kalau untuk paket Plotly, readr, ggplot ini juga untuk penggunaan di mana permintaan yang ingin divisualisasikan dan juga ada plot yang kita akan gunakan ya teman-teman untuk uh, memvisualisasikan data yang ada. Nah, setelah itu kita tunggu saja. Jika sudah terinstall semua seperti ini, maka kita tinggal panggil ya teman-teman. Menggunakan library dalam kurung paket yang kita tadi sudah install. Contohnya seperti ini, saya copy paste saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, attaching, catch, maka ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah di load. Kemudian kita masuk untuk penggunaan pertama-tama aplikasi ini, kita harus membuat data yang ini agar terbaca oleh program R kita ya teman-teman.
di mana ini saya sudah download dan mendaftar di data yang saya punya ini. Jadi ini sebenarnya kita tinggal copy paste aja juga, tapi ini harus pakai garis miring terbalik gitu. Kita copy paste. Nah, dia akan muncul data di sini teman-teman apabila data tersebut sudah berhasil terbaca. Nah, akan muncul seperti ini file.csv-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu seperti yang tadi kita diminta untuk membuat sebuah UI server dan juga server ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat sebuah user interface-nya juga atau sebagai tampilannya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya pada data yang ini kan kita diberikan ada banyak sekali data ya teman-teman. Di mana data tersebut kalau secara umum juga terbagi secara numerik dan juga ada yang namanya kategorikal. Jadi kalau yang kategorikal ini kan sepertinya teman-teman, seperti ini. Dia tuh pakai karakter atau huruf. Nah, ini yang kita anggap sebagai data karakter kategorikal seperti juga yes no seperti ini juga bagian kategori ya teman-teman. Nah, data selain itu maka kita bagi menjadi numerik. Contohnya di sini ada yang namanya numerik floating point ya teman-teman. Dan juga ada yang bilangan desimal atau istilahnya desimal gitu teman-teman. Maka kita seperti ini copy paste kita bagi ya teman-teman. Data tersebut kita menggunakan Sapli, menggunakan is numeric atau is karakter. Nah, jadi setelah itu kita enter saja, maka data tersebut akan terbagi seperti ini. Akan muncul data value ya teman-teman, values. Nah, dia akan terbagi menjadi seperti ini. Kemudian kita buat bagian user interface-nya atau tampilannya. Nah, di mana di sini kalau saya membuat sebuah UI atau user interface, di sini kan kita menggunakan UI ya teman-teman, create page. Nah, ini kan bukan title panelnya nanti ada akan muncul judulnya, yaitu visualisasi data interaktif. Nah, ini merupakan layoutnya, di mana ada pilihan bagian panel sidebar panel ini kita ada membuat sebuah pilihan ya teman-teman, yaitu ada pilih variabel X dan juga pilih variabel Y. Nah, jadi kita membuat sebuah perbandingan di mana-mana kalau misalkan sebuah data itu kita membuat adanya perbandingan antara dua variabel ya teman-teman. Variabel X sama Y untuk melihat penghubungan kondisi data yang ada. Jadi seperti ini contohnya saya membuat kalau pada pilihan variabel X ini kita bisa memilih antara itu dia mau numerik atau kategorikal. Sedangkan untuk pilihan Y itu hanya untuk numerik ya teman-teman. Dikarenakan kalau misalkan penggunaan perbandingan data kategorikal terhadap data kategorikal itu sebenarnya data yang hasil akan muncul itu juga nggak sesuai atau data itu akan aneh sebenarnya ya teman-teman gitu. Jadi keterkaitannya itu tidak terhubung. Nah, jadi setelah ini kita membuat sebuah pilihan ya teman-teman. Itu tadi kan pada soal kita diminta untuk ada membuat 4 pilihan ya teman-teman. Scatter plot, line plot, bar plot, dan juga sebuah tabel. Jadi tabel ini munculin data ini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah pembuatan data tabel. Setelah itu kita enter saja dan setelah ini akan muncul data di sini teman-teman. Berarti sudah berhasil dan kita buat ke bagian interface. Yaitu kita buat ke bagian server, maaf ya. Kita akan buat ke bagian server di mana di sini saya membuat secara sederhana ya teman-teman atau perhitungan logika secara sederhana, logika analisis di mana server menghasilkan input dan output. Jadi data yang input tadi pada kita buat pada user interface ini yang ada pilihan-pilihannya akan terbaca di server sebagai inputan dan juga akan menghasilkan output. Contohnya seperti ini teman-teman, kita membuat input bagian X pol dan Y pol. Kemudian dia akan muncul sebagai ini ya plot ya teman-teman atau diagram plot. Nah, cuman diagram plot itu akan terbagi menjadi contohnya di sini adalah scatter plot dan juga line plot dan juga ada bar plot ya teman-teman. Jadi dia akan mengikuti
Contohnya di sini saya ada membuat secara sederhana, dan juga di sini selain itu maka dia akan membuat sebagai data tabel. Kita enter saja. Nah, untuk sebenarnya juga karena kita sudah membagi secara value-nya ya teman-teman, kita bisa membuat pemrograman eh, kategorial sama numerik ini secara logika. Contohnya, kalau misalkan kita membuat pada bar plot ini kan, kalau pada line plot istilah pertama-tama ya, line plot ini dia tidak akan cocok dengan adanya data penggunaan kategorikal sebenarnya gitu ya teman-teman. Kalau untuk line plot, jadi dia sebenarnya akan cocoknya pada data numerik saja. Nah, kemudian pada bar plot sendiri itu kita juga bisa membuat tambahan, contohnya ini tampilan bagian rata-rata atau bagian mediannya gitu ya teman-teman. Pada bar plot, jadi misalkan data yang kita bandingin variabel X sama Y-nya itu nanti dia akan muncul rata-ratanya, jadi kita bisa buat juga di bagian server sini. Cuma sebelumnya sudah saya coba itu sehingga ternyata program tidak berjalan atau error ya gitu ya teman-teman. Sehingga jadi saya membuat secara sederhana saja. Kalau sudah itu kita tinggal menjalankan aplikasinya saja atau Shiny tersebut. Dimana ya adalah tadi ini server ya teman-teman. Kita enter saja. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilan visualisasi data interaktif minimal. Jadi ini ada pilihan variabel X, pilihan variabel Y ya teman-teman, dan juga pilih jenis plot. Nah, ini kan dia langsung datanya muncul ya teman-teman. Kalau data tersebut dibandingkan dengan data tersebut juga pastinya akan muncul data interaktif seperti ini. Jadi kita juga bisa untuk meneliti ya, atau membaca data tersebut apakah memiliki korelasi gitu ya teman-teman, seperti contohnya. Jadi pada kesempatan pengerjaan ini itu kita diminta untuk membuat sebuah tampilan seperti ini. Secara gambarannya aja ya teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. Contohnya pada di sini data ada banyak yang menggunakan numerik ya teman-teman. Contohnya di sini kita membuat sebuah perbandingan di mana minimal temperatur terhadap max temperatur. Kita lihat di sini dia terjadinya korelasi positif ya teman-teman. Dimana kalau misalkan minimal temperaturnya semakin tinggi, maksimal temperatur juga akan semakin naik gitu ya teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat pada rainfall, kalau rainfall di sini datanya tidak stabil ya teman-teman. Banyak juga sekali data yang nol. Nah, makanya karena itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi hubungannya data temperatur ini yang semakin rendah akan bagaimana cuaca hujannya akan terjadi gitu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi prediksinya kapan gitu ya teman-teman, sama hubungan korelasinya. Contohnya adalah, nah kalau seperti ini tampilan lab plotnya akan terlihat baik ya teman-teman. Atau kalau misalnya penggunaan numerik. Nah, tapi kalau misalnya penggunaan data kategorikal, seperti contohnya di sini, ini data kategorikal ya teman-teman. Nah, tampilannya akan tidak sesuai gitu dengan yang kita inginkan kalau kita menggunakan line plot gitu teman-teman. Soalnya kita penggunaan bar plot. Nah, kalau misalnya kita penggunaan bar plot ini dia masih menampilkan hasil yang menyesuaikan gitu ya teman-teman. Kalau adanya data numerikal. Jadi plot-plot tertentu juga ada baiknya digunakan saat data yang ada itu juga menyesuaikan. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah tampilannya dari tugas 3 yang sudah saya kerjakan, dan juga contohnya di sini tabelnya teman-teman. So, things entry. Jadi ini akan menampilkan data sampai 366 data tadi dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Berikut saja mungkin mohon maaf apabila penjelasan masih banyak yang kurang baik. Berikut adalah tugas pengerjaan saya. Saya ucapkan terima kasih.